Salah satu tuntutan masyarakat yang rusuh kemarin itu selain RUU perampasan aset juga soal pembubaran DPR ya Sahabat Channel. Ya kedengarannya dramatis, tapi apakah mungkin DPR benar-benar dibubarkan? Fine, netizen channel akan memberikan pandangan ya. Jadi bayangkan ya Sahabat Cendol, negara kita dibangun dengan fondasi trias politika ya. Ini berkaitan dengan pemisahan kekuasaan ala Montesquieu gitu ya, yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada dasarnya ada tiga cabang kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. DPR itu ada di jalur legislatif, jadi fungsinya membuat undang-undang atau regulasi ya, kemudian mengawasi pemerintah dan menyusun anggaran. Jadi kalau DPR dibubarkan, maka hilanglah salah satu kaki penyangga demokrasi kita. Jadi tanpa DPR pada dasarnya siapa sih yang akan mengawasi presiden coba? Siapa yang akan menyusun undang-undang? Jadi tidak mungkin kan kekuasaan membuat hukum diserahkan sepenuhnya ke eksekutif atau presiden. Karena itu berarti eksekutif memegang segalanya sampai channel, dan disitulah bahaya otoritarianisme lahir. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak memberi ruang ya untuk sekedar membubarkan DPR. Yang bisa dilakukan adalah reformasi, jadi memperbaiki sistem pemilu, memperkuat mekanisme pengawasan internal, dan menuntut transparansi. Jadi masalah bukan soal eksistensi dari DPR, tapi di kualitas orang-orang yang ada di dalam sana. Maka pertanyaannya Sahabat Cendol, apakah benar solusinya membubarkan DPR? Ataukah justru kita harusnya sadar ya, demokrasi tanpa DPR itu impossible alias mustahil. Yang perlu kita lakukan bukannya merobohkan lembaga atau rumahnya, tapi memperbaiki penghuni dan aturannya. Karena Sahabat Cendol, kalau salah satu pilar dari trias politika itu runtuh ya, Indonesia bukan lagi negara demokrasi, melainkan negara dengan satu suara, dan itu jelas lebih berbahaya.